Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Kang April kembali hadir di program Ruang Publik KSTV Kediri, dan kali ini kita dalam format podcast. Dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Sudah muda, duitnya banyak, perusahaannya banyak, dan seterusnya. Amin, amin, amin. Yang banyak-banyak lagi nggak saya sebut, Mas. Amin. Didoakan di bulan suci Ramadan ini, Mas. Siap, Mas Danar Tandianma. Jadi kalau nama-nama Mataraman itu kan mesti bermakna. Mungkin namanya ini makna nama keberuntungan atau makna pangeran ini kira-kira. Kalau nama kemarin saya sempat nanya, Mas juga. Iya. Sempat nanya ke orang tua, intinya ya berjiwa sosial sih. Sip. Ini berjiwa sosial, Okay. bisa berguna bagi banyak orang. Okay. Itu doa dari orang tua sih, Mas. Betul. Oke, Mas, ini dengar-dengar jenengan ini kan dalam usia berapa sekarang, Mas? 30, Mas. 30 sudah lari kemana-mana, bahkan menjadi ketua HIPMI ya, HIPMI Tulungagung ya. Iya, Mas, betul. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Betul sekali. Ya, oke. Sejauh ini sebenarnya kalau orang awam pahamnya itu IMI, Mas, IMI motor. Oh, IMI motor. Kalau orang awam, tapi kalau orang yang usaha dikit-dikit pasti dengar. Betul. Nah, hari ini sebenarnya HIPMI itu sudah disosialisasikan secara maksimal atau bagaimana? Misalkan dari visi misinya, terus target yang ingin dicapai dan seterusnya, kira-kira gimana, Mas? Iya, jadi matur nuwun dulu, Mas. Saya sudah diundang di acara yang sangat luar biasa ini. Semoga ini nanti bisa bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Bisa membantu banyak orang dari berbagai sektor. Ya, kembali ke masalah HIPMI tadi, memang HIPMI ini sebenarnya organisasi yang sudah cukup lama, Mas. Sudah cukup lama dan sudah eksis di Jawa Timur maupun nasional. Kenapa bisa dibilang eksis? Karena banyak sekali alumni kita atau senior kita yang sekarang menduduki posisi strategis di pemerintahan. Contoh, Pak Jokowi, Pak Presiden kita itu merupakan kader HIPMI juga. Kemudian sekarang 5 menteri Indonesia Kabinet Indonesia Maju ini adalah kader HIPMI juga, Mas. Mulai dari Bang Sandi, Menteri Pariwisata dan Olahraga, kemudian yang baru dilantik kemarin Menteri Investasi, Bang Bahlil itu juga mantan ketua umum kita, Menteri BUMN Bang Erick Thohir itu kader kita, dan yang terakhir kemarin adalah Menteri Perdagangan, Bang Lutfi itu adalah kader HIPMI. Nah, selain itu banyak sekali kader HIPMI yang sudah cukup terkenal. Salah satunya Pak Abu Rizal Bakri, itu kader HIPMI juga. Kemudian Ketua DPD RI atau RI 7, Pak Lanyala itu juga kader HIPMI juga, Mas. Jadi memang kalau di runtut HIPMI ini memang sudah organisasi yang eksis ya. Kemudian kita mengerucut ke Jawa Timur khususnya. Jawa Timur ini mempunyai peran andil yang cukup besar karena penopang Indonesia kedua setelah DKI. Iya, betul, karena pertumbuhan ekonomi Jawa Timur itu di atas pertumbuhan ekonomi nasional, Mas. Itu juga selain hebatnya seorang gubernur, itu ditunjang dari pengusaha-pengusahanya, terutama pengusaha muda. Karena kenapa? Karena mayoritas dari sektor UMKM itu adalah dari sektor anak-anak muda, dan itu berada di wilayah lingkup dari HIPMI sendiri, Mas. Jadi memang HIPMI ini mempunyai peran sentral di Jawa Timur khususnya untuk bisa menggerakkan perekonomian di Jawa Timur. Nah, selain itu HIPMI sendiri kita punya beberapa program, diantaranya program namanya HIPMI Perguruan Tinggi dan juga HIPMI Goes to School. Nah, ini sangat erat sekali ketika di era mantan ketua umum Bang Bahlil yang sekarang menjadi Menteri Investasi itu digemborkan HIPMI Perguruan Tinggi tadi. Jadi merubah pola pikir atau mindset adik-adik mahasiswa-mahasiswi.
jangan hanya terfokus pada menjadi PNS atau karyawan, tetapi kalian harus bisa menjadi pengusaha. Nah, di situ diurai, Mas. Jadi pengusaha itu ada dua, bayi nasab dan bayi nasib, Mas. Bayi nasab ini ya yang susah ini nasib ini. Ya, nasib itu sama seperti saya. Kalau nasibnya bagus ya jadi pengusaha atau gimana. Tapi kita di HIPMI kita ada pilihan ketiga. Apa itu? Pengusaha by design. Oh, gitu. Jadi kita desain, kita campur, Mas. Pengusaha by nasab dan by nasib ini kita desain sejak awal, bahkan sejak SMA. Sejak SMA kita buka mindset pola pikir adik-adik itu SMA maupun SMK, terus bisa masuk di perguruan tinggi dan bisa menjadi pengusaha. Bang Walil juga waktu itu berkomitmen membantu, karena bagaimanapun juga bagaimana kita dapat modal, terutama yang dikeluhkan adik-adik mahasiswa itu modal. Sama seperti saya juga dulu, modal. Bagaimana kita dapat modal kalau kita aja tidak punya aset? Iya. Ya kan, karena kita bukan anak konglomerat nih kan, seperti itu. Nasab tadi. Iya, yang nasab. Bagaimana kita punya rekening koran? Wong kita makan waktu kita kuliah aja, akhir bulan, kita makannya mie instan. Nah, makanya itu kita tidak bisa itu semua. Maka HIPMI berperan di situ, Mas. Kita siapkan itu semua. Seperti itu. Kalau tadi sudah masuk ke perguruan tinggi sampai ke sekolahnya, bisa dibilang hari ini mindsetnya orang, kalau orang apalagi orang Mataraman itu kalau nggak jadi pegawai negeri kan bukan pekerjaan. Betul. Padahal di sisi lain kalau mau berpikir secara rasional, pendapatan pegawai negeri dengan pengusaha itu kan jauh sekali. Tapi gini, Mas, terkait dengan nasib dan nasab tadi, saya korelasikan hari ini dengan pandemi. Pandemi semua sekarang kalau bisa dibilang menjerit ya menjerit semua. Tapi kalau bagi saya ya sederhana aja. Artinya ini masanya, masa pandemi, jangan dilawan ya. Betul. Sudah toh itu. Tapi kalau guyonaya ini mohon maaf, mungkin Mas Danar tidak tergolong itu. Kalau pengusaha itu kan guyonannya seperti ini. Kalau pas untung diem saja, tapi kalau pas buka itu teriak sampai demo dan seterusnya. Ini sebenarnya fenomena apa? Kalau sama dengan hari ini pegawai negeri dicaci maki dapat THR, dapat tunjangan 13 dan seterusnya. Padahal kalau saya lihat keinginan pemerintah itu kan pemulihan ekonomi kan. Yang paling rasional ya melalui jalan itu. Karena apa? Uang terdistribusi semua, otomatis daya jualnya meningkat, daya belinya meningkat. Dan ini gimana menurut jenengan menyikapi itu? Karena situasinya hari ini seperti itu, Mas. Yang saya lihat mungkin masih ada frame lain dari Mas Danar. Ya, jadi memang benar, Mas, fenomena wabah pandemi ini dikatakan COVID-19 dikatakan sebagai pandemi karena merupakan fase tertinggi di atas bencana dan segala macamnya. Memang seluruh sektor, Mas, seluruh sektor kita dari pengusaha ini terdampak semua, Mas. Mau dari hulu ke hilir semua terdampak, mau dari migas sampai sektor UMKM pun terdampak semua, Mas. Jadi mengikuti semua. Jadi memang daya beli tadi juga itu mempengaruhi, karena bagaimanapun juga semua terdampak, semua terkena, Mas. Jadi kalau dibilang pengusaha A, B, C, D, E yang bagi bidang-bidang tertentu tidak terdampak, semua terdampak. Saya sampaikan semua terdampak karena mayoritas di HIPMI sendiri adalah organisasi yang heterogen. Kalau organisasi lain mungkin spesial jasa konstruksi aja, atau jasa ekspor aja. Kalau di HIPMI kita heterogen, jadi kita bisa mendengar seluruh aspirasi dari teman-teman, mulai dari yang skala besar hingga skala kecil. Bahkan yang skala besar, kita ngomong rokok pun, produsen rokok pun itu terjun, Mas, gitu loh. Itu mempengaruhi juga. Nah, dari rokok pun pasti punya bahan baku dari sektor hilirnya. Mereka ada petani, petani tembakau dan petani cengkeh. Nah, itu
ketika tidak ada daya beli, terus akhirnya kan secara otomatis daripada mereka terlalu rugi banget, istilahnya jeru banget wong Jawanya, mending kan di cut dulu pengambilan tembakau dan cengkehnya. Itu kan akhirnya ngefek ke para petani lagi. Petani ini adalah petani merupakan ujung tombak juga Mas ekonomi. Ketika petani ini punya uang kes-kesan, mereka akan secara otomatis berputarnya juga di masyarakat itu. Sampai seperti itu. Jadi memang kalau kita nilai semua terdampak Mas. Jadi memang kalau memang pandemi ini memang sangat terdampak sekali, dan memang kita juga sepakat pemerintah bisa ikut membantu. Membantunya dalam hal apa? Itu Mas, itu banyak sekali masing-masing cara Mas. Mulai dari sektor ekonomi, pariwisata. Kita juga sepakat. Kemarin Pak Presiden juga menyampaikan ke Pak Menteri Bang Sandi, tolong dibangkitkan dari sektor pariwisata juga. Karena kenapa Mas pariwisata? Ketika objek wisata ini buka, ya kan, dengan menaati protokol lah ya, secara otomatis itu Mas, itu hal sepele ya. Kita berbicara hal sepele, ekonomi kerakyatan akan tumbuh. Contoh parkir, selain parkir di sekeliling objek wisata itu ada jualan snack, minuman atau bensin atau apa itu. Pentol atau cilok itu hal sepele Mas, tapi itu sangat ngefek. Dan itu bisa uang kes-kesan Mas yang diputar di bawah itu akan memutar ekonomi lagi, daya beli akan meningkat lagi. Nah itu juga salah satu faktornya. Kemudian dengan pemberian THR mungkin dari pegawai negeri, kita juga sepakat karena itu juga akan membuat berputar lagi. Iya, karena bagaimanapun juga meskipun mereka akan beli ya. Kalau kita banyak yang jual tapi nggak ada yang beli, percuma. Banyak yang mau beli tapi ketika sudah terlambat, kita semua pengusaha sudah mobile bahasanya, ya percuma lagi Mas. Jadi semua harus keterikatan. Kita adalah rantai.